Agustan. Dalam video itu dia memperagakan membawa kitab Injil dengan gaya ingin menghina. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati. Dia letakkan di pantat, bahkan diketuti. Di situ dia arogan sekali mengatakan, kalau emang saya salah apa ini, dalam waktu sebulan saya mati. Beginilah kadang-kadang mu'alaf atau siapapun yang pindah agama. Bagi saya itu mereka hanya baru memahami agama sebatas kulit. Baik yang dari non-muslim ke muslim atau yang Islam ke non-muslim. Dan orang yang hanya memahami agama sebatas kulit itu cenderung pembicaranya itu apa? Permusuhan. Nah, di situ saya melihat Agustan ini menghina Al-Quran, menghina Islam. Kenapa saya bilang begitu? Injil itu Alkitab, itu dalam Al-Quran itu dimuliakan. Bahkan dalam surat Al-Ma'idah 48, Allah mengatakan, kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Allah menjaganya. Berarti kalau Anda itu menghina Alkitab atau Injil, Anda menghina Rasulullah, Anda menghina Allah di sini. Kenapa? Itu Allah memerintahkan menjaganya. Maka itu saya bilang, Pak Agustan, kalau Anda mau cari agama, monggo silahkan. Saya nggak penting bagi saya orang mau pindah agama dari apapun. Bagi saya nggak penting. Selama bagi saya orang masih beragama itu masih baiklah. Kenapa? Allah tidak memaksakan satu agama dalam surat Al-Ma'idah 48. Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Jadi bisa dipermisalkan begini, Allah memberikan hidangan berapa hidangan. Silakan Anda pilih sesuai selera Anda. Tapi janganlah Anda mendiskriminasi selera orang. Bagi saya itu agama selera, agama itu pilihan. Maka saya membuka peluang orang untuk memilih agama lain, nggak masalah. Saya nggak mementingkan merek agamanya. Bagi saya, mau agamanya apapun, kalau berapa baik, dia beriman kepada Allah. Allah tidak pernah mau nanya merek agamanya apapun. Itu dalam sisi nilai keimanan. Nah, di sini Agustan arogan sekali, dia bilang, saya malu sebagai muslim dan saya terhina, saya terpukul. Berarti Anda sekarang nggak langsung menghina itu kitab suci Al-Quran. Dan saya mintalah kepada kaum, janganlah Anda memasang satu agama. Kenapa? Dalam surat Asyura 13 itu, di situ Allah menekankan apa? Jangan Anda berpecah belah sesama agama tauhid. Di situ Allah mengwasiatkan apa? Diwasiatnya kepada Nuh, dan apa yang telah wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang musyrik. Di sini orang musyrik apa? Yang menolak kitab tadi itu, yang dititipkan Allah melalui tadi Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa. Ini yang dijulukin ulul azmi dalam ayat yang lain. Mereka lah nabi-nabi besar yang membawa kitab Allah. Di situ Allah mengatakan apa? Allah memilih orang yang dia hendaki kepada agama tauhid. Jadi semua ini, baik Musa, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, itu adalah mereka agama tauhid. Dan mereka membawa kita, Musa Taurat, Isa Injil, dan Muhammad Al-Quran. Jadi dipahamilah. Kadang-kadang saya juga bingung nih. Di dua agama inilah juga, kalau ada orang yang berpindah agama, kok sepertinya ada tutusan apa wahyu dari Tuhan. Semua diikutin, pada isinya serampangan. Banyak pendeta yang lebih hebat, yang perlu Anda dengar itu perkataannya, yang sudah lama mempelajari kitab Injil. Begitupun juga Al-Quran ini, agamanya. Masa baru masuk Islam kemarin dijulukin Ustaz? Ini kan serampangan ini. Mudah amat tuh agama, murah amat. Emang terkadang nih, umat orang beragama ini senang dengan ceramah-ceramah yang provokatif, terus yang menghina agama lain. Itu justru aku dapat amplop. Justru kalau ada ulama atau pendeta yang berdakwahnya teduh, yang baik, itu nggak laku. Dianggap ini bukan agama. Jadi senangnya agama itu kalau berantem-berantem menghina orang lain itu senang. Ini bukan agama. Tuhan menurunkan ajaran itu untuk apa? Supaya orang jadi baik, bukan orang jadi goblok, bukan orang jadi emosi. Nah itulah. Satu lagi ayat mengatakan dalam surat Al-Ma'idah 47. Di situ jelas sekali
hei pengikut Injil, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang fasik. Jadi kalau pengikut Injil tidak mentaatin Injil, berarti dia fasik di sisi Islam, di sisi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah sekian lama tidak ngonten ya, karena kesibukan, kali ini Cendekia Muslim Official kembali ngonten ya. Kali ini akan membahas soal kasus yang lagi viral ya, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Koh Agustan ketika mendemonstrasikan menaruh Alkitab, atau beberapa kalangan mengatakan itu sampulnya ya, ditaruh di pantat kemudian diketutin. Tindakan tersebut kemudian viral dan direaksi oleh berbagai pihak. Banyak sekali yang mengecam apa yang dilakukan oleh Koh Agustan ya, khususnya dari kalangan Kristen atau umat sebelah ya. Dan dari kalangan Muslim sendiri sebenarnya yang seperti itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan atau sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam. Karena bagaimanapun juga menghormati keyakinan orang lain itu justru bagian dari ajaran yang dibawa oleh Islam. Jadi tasamuh atau toleransi itu sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Kali ini tanpa bermaksud membenarkan apa yang dilakukan oleh Koh Agustan ya, karena memang menurutku sendiri tindakan itu sesuatu yang sangat ceroboh. Kali ini aku fokus pada apa yang disampaikan oleh seseorang yang dikenal sebagai Habib Kribo ya, yang memang dalam perjalanannya senang sekali ya, atau kerap kali kalau ada isu-isu menyangkut permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh umat Islam atau kekurangan yang dimiliki oleh umat Islam, itu senang sekali membahasnya, menyerang, kemudian istilahnya mengkuliti begitu. Tetapi kalau yang diserang itu adalah Islam, kayaknya lebih banyak diam. Kali ini Habib Kribo ya, itu membuat satu konten yang mengecam tindakan Koh Agustan sebagai bentuk pelecehan terhadap kitab suci orang lain. Untuk yang itu terus terang aku juga setuju ya. Cuman dalam kontennya itu ada pikiran yang menurutku itu keriting ya, pikirannya itu keriting sama seperti rambutnya. Ketika dia mengecam Koh Agustan, kemudian membawa beberapa ayat suci Al-Quran yang pada cara menganalisa dan cara mengartikannya itu menurutku keriting ya, sekali lagi sesuai dengan rambutnya. Dia mengatakan bahwa Allah menurunkan beberapa wahyu, baik itu kepada Musa maupun Isa berupa Taurat dan Injil, yang oleh karenanya harus dihormati. Tetapi kali ini menurutku yang agak keriting ya, seolah-olah bahwa Injil yang diimani oleh umat Kristen sekarang ini adalah bagian dari wahyu Allah semuanya. Setidak-tidaknya itu yang apa yang ingin disampaikan oleh Habib Kribo ya. Dan seolah-olah memberikan penegasan bahwa kita harus menghormati Kristen karena itu bagian dari agama tauhid, bagian dari agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak kekeritingan itu. Dan bahkan dia mengatakan bahwa agama apapun gak penting, Allah memang menghendaki beberapa perbedaan agama karena itu bagian dari sunatullah. Kalau pemahaman simpelnya seperti itu. Dan menurutku ini karena kebodohan dari Habib Kribo.
Kita semua tahu bahwa sebelum Rasulullah SAW itu Allah memang memberikan wahyu kepada seluruh para rasul dan para nabi terdahulu, tetapi itu sifatnya lokal dan temporer. Kemudian semuanya itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Qur'annya yang sifatnya itu universal dan sampai hari kiamat. Jadi kalau Habib Kribo kemudian menyamakan orang Kristen sebagai salah satu dari sunatullah, agama yang disediakan oleh Allah, itu ya keriting lah pemikirannya. Karena Allah sendiri menegaskan bahwa inna dinna indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam, dalam artian berserah diri kepada Allah, yang diturunkan sejak Nabi Adam hingga Muhammad SAW, meskipun dahulu belum disebut dengan Islam. Karena substansi dari Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dalam bentuk ajaran yang tauhid. Jadi menyamakan Kristen dengan tauhid Islam itu sesuatu yang tidak tepat ya. Itu kebodohan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, konsep Trinitas yang ada dalam Kristen tidak bisa disamakan dengan tauhid yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Makanya tidak heran kalau beberapa waktu yang lalu si Habib Kribo ini pernah membuat satu pendapat bahwa Asmaul Husna itu sebagai bentuk dari Trinitas begitu dalam Al-Quran. Dan ini menurutku sesuatu yang lucu dan gambaran dari pikiran orang yang sangat bodoh. Itu tadi teman-teman, sekilas dari tanggapanku terhadap Habib Kribo ya. Kalau Habib Kribo ini pikirannya liberal, kemudian seolah-olah bahwa semua agama itu benar karena Allah memang sengaja menciptakannya berbeda. Dan sekali lagi, itu pikiran dari orang yang keriting sesuai dengan rambutnya. Dan memang kalau untuk isu-isu keislaman atau ada kesalahan yang diperbuat oleh umat Islam, itu senang sekali si Kribo ini kemudian mengomentarinya. Bahkan tidak segan dalam beberapa kali itu menyerang ajaran-ajaran Islam dengan pilihan kata, narasi atau diksi yang terkesan menyalahkan ajaran Islam. Kita tahu beberapa waktu yang lalu dia juga sebut bahwa ilmu kedokteran lebih mulia dari sholat. Itu kan analogi yang gak tepat ya, komparasi yang ngawur dari Habib Kribo. Itu kan komparasi yang ngawur, cara pandang atau cara memperbandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Kemudian juga dalam beberapa kesempatan dia juga mengatakan, buat apa ibadah haji ke Arab, buang-buang duit aja. Mestinya itu diperuntukkan kepada persoalan-persoalan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu kan juga sebagai bentuk penghinaan kepada Al-Quran sebenarnya. Karena Al-Quran sendiri atau ajaran Islam sendiri menegaskan bahwa haji bagi orang yang mampu itu adalah sebuah kewajiban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, melaksanakan rukun Islam. Adapun soal memberdayakan ekonomi umat dan sebagainya, itu juga bagian dari ajaran Islam. Gak usah diajarin lah oleh si Habib Kribo itu. Tidak bisa dipisahkan itu antara haji dan ekonomi. Tidak boleh disekat-sekat begitu. Karena ya kita semua juga tahu lah mana skala prioritas. Ibadah kepada Allah sebagai bentuk kewajiban itu harus lebih kita prioritaskan. Dan aplikasi dari ibadah kepada Allah itu diharapkan juga menumbuhkan kesalehan sosial. Kalau dalam konteks bahwa tidak perlu ibadah diberulang-ulang, ya benarlah, karena wajib haji itu hanya sekali. Apalagi di masa tunggu haji yang berpuluh-puluh tahun, memang kalau kita dalam tanda kutip menggunakan fikih prioritas, ya sebaiknya hajinya satu kali. Yang kedua juga yang sangat penting itu memperhatikan kondisi umat. Tetapi ya sekali lagi, narasi yang dibikin oleh Kribo ini ya senang sekali kalau menyudutkan Islam. Demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trinitas waktu itu.
Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi. Loh, entar dulu dong. Nggak bisa berpikir. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. Jati diri. Itu identitas Asmaul Husna. Ini ente. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu, Ana mau ajarin ente. Ajarin apa? Lo goblok ajarin kita. Gila.